wabarakatuh. Perkenalkan, nama Diantoro Purnomo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, asal dari SMA Negeri 1 Purworejo. Dalam video ini saya akan menampilkan layanan bimbingan klasikal dengan tema kiat studi lanjut menggunakan metode brainstorming. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa memotivasi kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka lebih baiknya untuk kita mengawali kegiatan pada hari ini, kita baiknya silakan ketua kelas untuk berdoa. Semua siap? Siap. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa. Semangat anak-anak? Gimana? Sehat semua? Kelihatannya dari beberapa anak ada yang nggak hadir. Coba saya absen dulu ya. Oke, saya absen. Jangan. Yang nggak hadir siapa ini hari ini? Kenapa? Oh, ada acara? Kakaknya sudah. Oke. Yang lain? Oh, masa nggak berangkat? Biar kita nggak tegang, biar kita nggak kelihatannya tertekan banget. Sepertinya kalian malah yang tegangnya malah kalian, ya. Jadi untuk kegiatan kali ini kita akan ya, nanti kalau misalnya Bapak tanya, selamat pagi, pagi. Nah, kalau misalnya saya ngomong selamat pagi. Oke, luar biasa ya Pak ya. Selamat pagi. Oke, kalau Bapak bilang SMA, jadi hari ini Bapak akan melaksanakan bimbingan klasikal di kelas 12-3. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk mengatasi kebingungan-kebingungan kalian dalam merencanakan studi lanjut. Ya kan? Jadi apa sih maksudnya bimbingan klasikal ini? Tujuannya adalah peserta didik dapat memahami beberapa pilihan karir. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada gambaran dari sekarang, siapa yang niat daftar SBMPTN? Kemarin sudah ada belum? Sudah ada informasi selanjutnya belum sepertinya? Kemarin sudah saya buat asesmen. Masih bingung kan? Lagi dirasa? Karena mungkin kamu kan terarahnya sudah dari awal apa namanya? Asbida. Jadi dari asbida dan segala macam. Oke. Selanjutnya kita hari ini akan melaksanakan bimbingan klasikal selama 45 menit. Jadi kalian nanti sudah terbagi juga kelompoknya, ya kan? Kelompoknya itu dari kelompok dasar, dari kelompok akademi, ada universitas, ada yang sekolah tinggi. Jangan lupa ya. Oke. Saya akan tanya dulu apa motivasi kalian. Motivasi kalian utama untuk kamu melanjutkan studi lanjut setelah SMA. Ada yang bisa jawab? Pak, Oke, bisa. kayak buat gambaran ke depannya sama kayak buat penentu karir, Pak. Penentu karir? Ya. Jadi kamu udah, oh kalau misalnya aku kuliahnya nanti mengambil kedinasan, aku bisa jadi apa? Iya, Pak. Seperti itu? Ya. Yang lain mau kamu jawab? Mas, silakan diri sama Pak. Kita enggak aja. Yang pertama ingin mencari hubungan kedua, bisa kembali. Ini ada video testimoni dari kakak tingkat kalian, ya, yang sudah berhasil
yang udah, oh mereka itu ternyata lulusan SMA dulu juga loh. Ternyata mereka juga dulunya ada bimbingan dari bapak ibu guru Bangun Rejo, ya kan? Selain itu ada gambaran lain nggak? Misalnya kalau kita mau yang namanya studi lanjut itu kan ada strategi. Coba, saya pengen dulunya aja strategi apa yang kalian tahu. Misalnya Bagus, strateginya gimana Bagus? Jadi aja apa Bagus? Strategi itu kan karena saya mulai kuliah di informatika, kan jadi saya misalnya sesuai kreatif saya. Saya mengambilnya tuh di universitas pilihan saya di pendidikan dan informasi, Pak. Karena sesuai sama kreatif saya yang informatika itu. Oh, informatika. Berarti si Bagus ini kemarin dapat juara berapa? Juara pertama tingkat kabupaten. Juara pertama dulu ya. Oke. Saya akan tampilkan video tentang kiat sukses testimoni dari kakak tingkat kalian. Nama saya Rada Maulidina. Saya adalah alumni SMA Negeri 1 Purworejo yang lulus pada tahun 2015. Setelah lulus dari SMA Negeri 1 Purworejo, saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Lampung, tepatnya di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di instansi Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di SD Negeri 6 Tanjung Jaya. Bagi adik-adik semua, siswa-siswi SMA Negeri 1 Purworejo yang masih bingung mau studi lanjut kemana, jangan ragu-ragu untuk mengkonsultasikan kesulitan kalian kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Karena sepengalaman saya, Dewan Guru di SMA Negeri 1 Purworejo itu sangat mendukung kepada siswanya yang ingin melanjutkan studinya. Kamu bisa mencari informasi mengenai perguruan tinggi dan beasiswa lewat internet. Jika tidak mengerti, bisa konsultasikan secara langsung kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Mereka pasti akan senang hati memberikan informasi terkait perguruan tinggi sekaligus beasiswa. Saya adalah salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Purworejo. Setelah saya lulus dari SMA Negeri 1 Purworejo, saya melanjutkan kuliah saya ke Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dan sekarang saya berprofesi sebagai dokter. Saya berada di titik ini karena adanya bimbingan dan arahan dari guru-guru di SMA Negeri 1 Purworejo. Selain atmosfer belajar mengajar yang efektif, di SMA Negeri 1 Purworejo juga menyediakan fasilitas yang dapat memaksimalkan potensi-potensi di dalam diri kita. Nama saya Ridho Aldiansyah, saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Sejak saya menjadi mahasiswa, saya banyak mengikuti kegiatan di kampus seperti halnya UKM di fakultas maupun di universitas. Saya sebenarnya bukan termasuk siswa yang pintar dan dianggap turun nilainya setelah adanya COVID-19 selama 2 tahun. Tapi alhamdulillah saya masuk perkuliahan dengan jalur undangan, yaitu jalur SNMPTN. Nah, untuk adik-adik yang sekarang masih di SMA dan bingung untuk melanjutkan ingin bekerja atau kuliah, ini menurut saya sendiri, ambillah kuliah dahulu. Kejarlah karir-karirmu setinggi-tinggi. Saya Ambar Oktika, saya merupakan alumni SMA Negeri 1 Purworejo. Saat ini saya sudah lulus dan hanya tinggal menunggu wisuda. Saya berkuliah sebelumnya di Universitas Negeri Semarang. Nah, aku mau kasih tahu nih kalau aku sangat bangga banget jadi lulusan SMA Negeri 1 Purworejo. Karena waktu di tahun 2019 aku merupakan lulusan terbaik loh, dan aku melanjutkan studi aku di Universitas Negeri Semarang. Dan aku sangat senang banget bisa bersekolah di sana. Jadi pokoknya buat kalian yang ingin melanjutkan cita-cita kalian, pastikan kalian ke SMA Negeri 1 Purworejo dan langsung aja pilih nantinya ke tempat pendidikan yang akan kalian lanjutkan. Oke, terima kasih. Mau kemana sih kalian setelah lulus SMA? Mau mana? Kuliah? Kuliah semua? Kuliah. Berarti nyambung nih dengan layanan yang saya kasihkan. Layanan yang saya berikan. Oke. Setelah itu, ini ada pertanyaan. Studi lanjut tapi masih bingung, guys. Apa yang biasanya orang pikirkan? Biaya.
minat, ya kan? Menurut orang tua, tadi saya sudah sampaikan, jurusan plus orang tua. Ya namanya kawan harus mengukur diri dong. Masa iya kita dengan kemampuan yang apa ya biasa, tapi kita ngambilnya yang berat-berat di dalam dulu. Tapi yang masalah namanya kawan tidak ada yang tahu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemana dan jadi apa selalu berarti. Kalau mau kuliah kemana? Kalau mau kerja kemana? Ini kan ada pikir? Nggak ada. Kalau aku mau ngapain kan gitu. Oke. Terus setelah itu silakan apa sudah pendapat kita ya boleh berpendapat sepemikiran kita, sepunya ide kita tanpa adanya intervensi atau tekanan dari orang. Satu gambaran aja, misalnya menikah. Strategi itu apa ini? Misalnya seperti menikah. Strategi itu yang menurut kamu kita nggak boleh nyangkal ya. Kita tidak boleh menyangkal. Namanya itu orang masa, oh aku karena kayak gini jangan. Oke, menikah. Kemampuan kita ukur seberapa sih kita bisa apa namanya? Oh aku mampu nih di sini. Terus yang lain misalnya kalau siapa? Agam. Kalau ini jurusan peminatan, Ya. saya ingin belajar peminatan itu lebih dalam lagi. Jadi masuk ke kuliah itu, jadi saya nggak terlalu bingung lagi. Jadi sudah aman. Jadi kamu harus mengumpulkan sekuat tenaga dan pikiran kamu untuk fokus ke situ. Oh, akreditasi ya, ada akreditasi. Oke. Lalu yang ketiga, kita harus melihat peluang hasil dari melakukan perbandingan. Oh, kita bandingin. Oh, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Oke, bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari sisi keuangan. Oke. Dan saya jelaskan case study lanjut yang harus dimiliki agar perguruan tinggi favorit. Yang pertama, kita memilih jurus yang tepat. Lalu membuat timeline belajar kita agar lebih terarah lagi. Lalu kita memperbanyak latihan serta memahami prosedur seleksi dari PTN tersebut. Lalu kita memiliki usaha yang maksimal dengan doa dan tawakal serta menjaga kesehatan fisik. Oke, bagus sekali. Ya, siapa yang mau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dan target kampus yang ingin kita tuju, jurusan yang ingin kita tuju. Oke. Lalu kita juga harus mencari tahu peluang karir setelah kita lulus dari perguruan tinggi tersebut. Lalu kita harus mempersiapkan apa saja sih yang dibutuhkan untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Misalnya jalur masuknya apa aja. Jalur itu kan bisa dari jalur undangan, dari misi kan seperti itu. Terus kita juga harus meningkatkan nilai di pembelajaran kelas, harus aktif dalam pembelajaran. Lalu kita juga harus meningkatkan prestasi dan mengasah skill yang kita punya. Oke, tepuk tangan untuk teman. Segala sesuatu kalau menurut saya dalam kehidupan ini setiap hari itu kita harus belajar. Yang namanya kita mau berangkat sekolah dari sekolah, mau dari rumah mau ke sekolah. Oke, selanjutnya adalah kalau mau kita lihat
video ini. Oke, dari sini sudah mulai ada gambaran. Oke, kalau sudah ada mulai gambaran, silakan anak-anak untuk mengerjakan LKPD melalui Google Form, ya, melalui Google Form yang sudah saya bagikan. Silakan. Sudah? Cukup? Bisa. Ya? Oke. Setelah itu, coba dari layanan yang saya berikan pada hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Ada? Oh, bagus. Kesimpulan yang saya dapatkan dari layanan takdir itu adalah pertama, saya yang awalnya belum tahu bagaimana cara untuk masuk kuliah, saya dapat tahu strategi dan kiat-kiatnya seperti mengenali bakat dan diri sendiri dan menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan kita, apa aja jalur untuk masuk kuliah, apa aja bisnis yang perguruan tinggi. Saya juga mendapatkan banyak motivasi dari teman-teman semua yang utamanya karena saya tidak terlalu ingin untuk masuk kuliah dan semangat untuk Awalnya kuliah. nggak ada ya? Ya, Awalnya nggak ada. tapi karena dengan motivasi dari berbagai teman-teman ini saya akhirnya semangat untuk kuliah. Oke. Tepuk tangan untuk Bagis. Jadi pada intinya semua yang kita lakukan dari saudara yang kita bisa apa ya? Oh, ternyata penting sekali yang namanya studi lanjut. Kita supaya ada kesalahan, ya, kita ajarin dulu. Oke, silakan dari semuanya. Rasakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita diberikan keselamatan, diberikan ilmu, diberikan keberkahan dalam hidup, dan diberikan manfaat kita pada dalam hidup ini. Cukup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, segala sesuatu yang saya hadirkan dalam bimbingan kelas kali ini mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kalian semua mengenai studi lanjut, ya kan? Karena posisi kita masih kelas meeting, jadi apa yang beliau sampaikan dari ibu pakar kesiswaan tadi, kita harus sportif, ya kan? Dalam bermain aja harus sportif, apalagi dalam strategi mengambil apa? Jurusan atau studi lanjut. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.